Berikut saya lampirkan presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem dan prosedur data flow diagram. Yang pertama dari teman-teman saya itu ada Anissa Oktadiani, yang kedua Amelia Widya, yang ketiga Febriandri, keempat Mei Narlis Arianti, kelima Nia Rahmadani, yang keenam Siti Rohimah. Data flow diagram atau bisa juga disebut dengan diagram arus data adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Tujuan dan fungsi DFD. Beberapa tujuan dibuatnya sebuah DFD atau DAD pada sistem yang dibuat antara lain. Pertama, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang kedua, memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Fungsinya itu terdapat satu, untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi ataupun maupun manual. Yang kedua, terdapat alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang terakhir itu ada untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Simbol-simbol DFD. Simbol pertama yang bernama sumber dan tujuan data. Orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh bujur sangkar. Tujuan data juga disebut sebagai kontak penampungan data atau data sink. Yang kedua, arus data. Arus data masuk atau keluar dari suatu proses diwakili oleh garis lengkung atau garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. Gambar ketiga, proses transformasi. Proses yang mentransformasi data dari masuk keluar diwakili oleh lingkaran. Lingkaran ini disebut pula gelembung atau bubble. Yang keempat, penyimpanan data. Tempat penyimpanan data diwakili oleh dua garis horizontal. Bagan alir flowchart. Bagan alir flowchart merupakan teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, singkat, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan melalui gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan arus data yang melalui sistem. Selanjutnya, simbol-simbol bagan alir atau flowchart. Simbol pertama adalah terminal yang menunjukkan sumber atau tujuan dokumen dan laporan. Kedua, dokumen, sumber, atau laporan. Yang ketiga, operasi manual. Keempat, file untuk menyimpan dokumen, sumber, dan laporan. Kelima, catatan akuntansi. Misalnya jurnal, register, log, atau buku besar. Yang keenam, total batch yang dihitung. Ketujuh, konektor intra halaman. Kedelapan, konektor antar halaman. Kesembilan, deskripsi proses atau komentar. Yang terakhir, garis alir dokumen. Studi kasus. Perancangan sistem informasi persediaan barang pada PT Cipta Prima Supermarket berbasis desktop. Permasalahan pokok terdapat pada kegiatan pengontrolan persediaan material serta mengolah data pelanggan yang masih dikerjakan dengan cara manual, sehingga tidak dapat dilihat secara terperinci sisa stok material di gudang. Laporan persediaan material kurang terperinci, sehingga menyulitkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan tentang persediaan material.
Pengertian persediaan. Persediaan adalah aktiva yang ditunjukkan untuk dijual atau diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi dan kemudian dijual sebagai kegiatan utama perusahaan. Yang kedua ada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu metode fisik dan juga metode perpetual atau buku. Yang ketiga ada pengertian database. Database adalah sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan record-record yang menyimpan data dan berhubungan di antaranya. Sejarah singkat, PT Cipta Prima Supermarket didirikan pada bulan November 2016. PT Cipta Prima Supermarket sebuah usaha yang bergerak di bidang dagang yang terletak di daerah Tanjung Uncang. PT Cipta Prima Supermarket merupakan anak perusahaan dari PT Cipta Prima Bangunan yang berada di bawah naungan PT Cipta Group. Ini adalah bagian struktur organisasi. Yang paling atas adalah komisaris, kemudian di bawahnya ada direktur, dan di bawahnya lagi ada manajer. Kemudian di bawah manajer ada accounting and finance, purchasing, dan kepala gudang. Dan yang paling bawah adalah staff. Ini adalah sistem informasi persediaan barang pada PT Cipta Prima Supermarket berbasis desktop. Yang pertama dimulai dari customer, yaitu pertama customer melakukan pengambilan barang, kemudian beralih ke bagian gudang. Setelah itu dicek barang ada atau tidak, kemudian beralih ke bagian purchasing untuk melakukan pesanan barang. Setelah barang dipesan, dibuatkan faktur. Setelah faktur dibuat, dilakukan pengecekan pada pesanan. Setelah itu, barang masuk, kemudian dilakukan cek stok barang, kemudian membuat laporan berupa laporan stok. Kemudian proses persediaan barang selesai. Next. Saran. 1. Untuk mengoptimalkan pekerjaan, sebaiknya sistem pengelolaan data persediaan barang yang dilakukan secara natural diperbarui dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi. Yang kedua, untuk kedepannya, program sistem informasi persediaan barang tidak hanya meliputi stok, tapi juga pembelian dan penjualan barang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi.